Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, teman-teman, ketika bicara tentang kewirausahaan, tentu biasanya yang muncul di benak kita ialah tentang bagaimana mencari keuntungan dan bagaimana perdagangan. Nah, namun di sisi lain, aspek terpenting dari kewirausahaan itu ternyata bicara tentang bagaimana membentuk suatu mentalitas dan karakter. Menarik nih teman-teman, jika dalam konteks pendidikan, bagaimana sih urgensi atau pentingnya suatu karakter berupa kemandirian itu dibentuk? Jika dihubungkan dengan pertanyaan, bagaimana sih urgensi atau pentingnya pendidikan kewirausahaan itu dalam membentuk karakter berupa kemandirian peserta didik? Oke, kita bicara tentang konteks pendidikan agama Islam. Nah, pasti teman-teman tidak asing dengan istilah tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, dalam konteks pendidikan agama Islam, kewirausahaan itu membentuk peserta didik untuk menjadi pribadi yang bukan hanya menikmati hasil, tapi juga menjadi pribadi yang produktif, pribadi yang bermanfaat, pribadi yang menciptakan suatu inovasi baru yang nantinya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi, melalui pendidikan kewirausahaan itu, peserta didik itu dilatih untuk bagaimana menumbuhkan pemikiran ketika nantinya setelah lulus dari dunia pendidikan. Peserta didik seseorang itu bukan hanya menjadi pencari lapangan kerja, tetapi justru menciptakan lapangan kerja. Nah, pola pikir seperti inilah yang penting untuk dibentuk dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan kewirausahaan itu, untuk menyiapkan seseorang atau peserta didik bagaimana nantinya mampu atau siap menghadapi tantangan kehidupan setelah pendidikan. Nah, jika dianalogikan itu, pendidikan kewirausahaan itu seperti membekali peserta didik dengan alat untuk bertahan hidup. Nah, mereka itu bukan hanya dibekali dengan teori saja, tetapi juga dengan keterampilan-keterampilan yang praktis tentunya, yang bisa untuk digunakan untuk menghadapi berbagai situasi. Nah, sebagai contoh, ketika peserta didik itu dalam pembelajaran itu diminta untuk membuat sebuah desain poster. Nah, pada dasarnya peserta didik itu bukan hanya belajar tentang nilai keislaman yang ada di dalamnya, tetapi di saat yang sama ia juga belajar bagaimana bahwa kemampuan tersebut itu bisa memiliki nilai jual ekonomi. Nah, di sana itu tumbuh mindset, tumbuh pemikiran bahwasannya ini menjadi peluang. Nah, dari sinilah peserta didik itu mulai untuk tumbuh pemahamannya, tumbuh karakternya, tumbuh kemampuan berpikirnya itu untuk bagaimana nantinya itu bisa memberikan manfaat atau bahkan menjadi peluang. Nah, dari sinilah itu bisa terbentuk yang namanya karakter kemandirian. Nah, inilah yang kemudian membentuk kemandirian peserta didik. Mereka itu bukan hanya memiliki survival skill, tetapi juga berani untuk mengambil sebuah inisiatif yang tidak hanya sepenuhnya bergantung pada orang lain. Nah, kemandirian yang dimaksud di sini itu bukan hanya berbicara tentang ekonomi, tetapi juga berbicara tentang bagaimana sebuah mental itu penting untuk dibentuk, yaitu life skill atau keterampilan dalam hidup. Dengan demikian dapat dipahami bahwasannya pendidikan kewirausahaan itu memiliki urgensi atau kepentingan yang sangat-sangat vital dalam membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Nah, pendidikan itu tidak hanya mempersiapkan mereka untuk lulus secara akademik, namun tetapi juga mampu untuk menghadapi bagaimana nantinya kehidupan setelah dunia pendidikan. Nah, setelah kita memahami bagaimana urgensi atau kepentingan pendidikan kewirausahaan dalam membentuk kemandirian peserta didik, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu kira-kira strategi apa sih yang kira-kira cocok diterapkan dalam pendidikan kewirausahaan. Nah, strategi pertama ialah strategi PBL
atau project based learning. Nah, strategi ini itu menekankan pada suatu proses pembelajaran yang berorientasi pada hasil atau produk. Nah, jadi produk tuh benar-benar ada. Nah, jika dalam konteks kewirausahaan itu peserta didik dilatih untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu proyek sampai benar-benar tuntas, sampai benar-benar jadi suatu proyek itu. Nah, jadi nilai utama yang didapat dari strategi ini yang dibentuk ialah tanggung jawab, konsistensi, dan kemampuan untuk mengelola suatu proses dalam jangka panjang, sehingga jadilah suatu proyek atau karya. Strategi kedua ialah strategi problem based learning. Nah, berbeda dengan strategi yang pertama yaitu PBL tadi. Jadi strategi ini itu berangkat dari permasalahan. Nah, jadi peserta didik itu diberikan suatu masalah yang perlu dianalisis dan diselesaikan oleh peserta didik itu. Nah, jadi fokus utamanya itu bukan pada produk, tapi melainkan pada kemampuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, jadi dilatih untuk berpikir kritis, kemudian mengambil keputusan serta keberanian untuk menghadapi resiko. Nah, strategi itu sangat-sangat relevan dengan dunia kewirausahaan. Mengapa demikian? Karena seperti yang telah kita tahu juga bahwasannya dalam dunia kewirausahaan, dalam dunia usaha itu pasti akan menghadapi yang namanya suatu masalah atau problem yang perlu dipecahkan. Nah, jadi kesimpulannya strategi yang kedua ini sangat-sangat cocok atau sangat relevan jika diterapkan dalam proses pembelajaran kewirausahaan pendidikan. Strategi selanjutnya yang tak kalah cocok ialah strategi experiential learning, yaitu pembelajaran yang berbasis pada pengalaman. Nah, dalam strategi ini itu peserta didik belajar untuk melalui pengalaman secara langsung. Nah, baik berhasil maupun gagal, kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah didapat tadi. Nah, jadi melalui proses ini peserta didik itu dilatih untuk mengenali kekuatan dan kelemahan pribadinya, sehingga terbentuklah kesadaran untuk belajar dan menjadi suatu kesiapan mental dalam menghadapi tantangan. Strategi yang keempat atau yang terakhir ialah strategi pembelajaran kontekstual. Nah, jadi dari namanya ini strategi kontekstual, jadi dikaitkan dengan materi kewirausahaan yang dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu diajak untuk melihat bahwa peluang kewirausahaan itu dapat muncul dari lingkungan sekitar, jadi sehingga pembelajaran itu menjadi lebih bermakna, lebih terasa gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapat dari lingkungan sekitar itu menjadi pelajaran berharga yang benar-benar mampu untuk membentuk suatu kepribadian yang nantinya dibutuhkan dalam kehidupan berwirausaha. Jika dilihat secara sekilas, keempat strategi itu hampir terlihat sama, yaitu sama-sama bersifat aktif. Namun jika diperhatikan dan ditelusuri secara mendalam, keempat strategi tadi itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jika PBL itu melatih untuk peserta didik mampu menyelesaikan suatu produk hingga tuntas, kemudian strategi problem based learning itu melatih peserta didik untuk mengambil keputusan dan memecahkan suatu masalah. Kemudian experiential learning melatih kesadaran belajar dalam yang berbasis pada pengalaman, dan pembelajaran strategi kontekstual itu melatih kepekaan peserta didik untuk melihat bagaimana peluang-peluang yang ada di sekitarnya. Nah, teman-teman, dapat dipahami bahwasannya keempat strategi itu tadi saling melengkapi satu sama lain. Nah, jadi bisa dikombinasikan atau dilakukan secara bergantian ya. Nah, yang terakhir ialah
beberapa contoh wirausaha yang dapat dilakukan serta tantangan dan peluangnya. Sekarang kita akan membahas tentang contoh wirausaha dalam bidang pendidikan agama Islam. Jadi contoh yang pertama ialah pengembangan konten edukatif berbasis teknologi digital. Nah, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, seperti media sosial dan kecerdasan buatan manusia atau yang biasa kita kenal dengan AI. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih dengan AI, bukan? Jadi, wirausaha konten edukatif PAI dapat berupa pembuatan video, pembelajaran konten dakwah edukatif, kemudian podcast keislaman, kemudian bisa juga materi PAI yang dikemas dan diolah dengan produk digital yang kemudian disebarkan atau diupload melalui platform media sosial seperti yang teman-teman udah mungkin tidak asing lagi seperti YouTube, Instagram, dan Facebook ataupun TikTok. Nah, di era sekarang teknologi itu termasuk AI ini sudah mulai merebak dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi jika dimanfaatkan secara bijak, teknologi ini dapat membantu pendidik atau para guru dalam menyusun materi-materi pembelajaran. Nah, dengan membuat materi pembelajaran yang lebih menarik tentunya, serta menjangkau peserta didik itu secara lebih luas. Jadi yang dijangkau itu bukan hanya peserta didik yang diampunya di sekolah. Jadi bisa konten tersebut itu menyebar dan bisa dikonsumsi oleh khalayak ramai. Analisis peluang dari konten wirausaha edukatif PAI ini sangat-sangat besar, teman-teman. Jadi yang pertama, masyarakat khususnya generasi muda atau yang saat ini Gen Z dan Gen Alpha itu lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial dibandingkan media yang konvensional atau yang lama. Jadi mereka itu lebih dekat dengan teknologi atau media sosial saat ini seperti kita semuanya. Pemanfaatan teknologi seperti AI ini dapat membantu efisiensi dari produksi konten. Misalnya dalam perencanaan materi. Nah, jadi penyusunan naskah maupun desain visual itu sehingga menjadikan pendidik ini lebih fokus pada substansi khususnya pada nilai-nilai keislaman yang ingin disampaikan. Wirausaha berupa konten edukatif PAI ini juga ternyata memiliki tantangan yang tidak mudah, teman-teman. Jadi tantangan utama ialah yang pertama itu menjaga kualitas dan keakuratan dari materi keislaman ini di tengah arus informasi yang sangat-sangat cepat ini tidak mudah. Jadi informasi yang kita sampaikan, kita upload di konten media sosial itu belum tentu sampai secara utuh kepada audiens. Bisa saja diambil oleh tangan-tangan licik itu atau bahkan kontennya itu disalahgunakan, atau yang teman-teman mungkin tidak asing lagi itu dijadikan menjadi berita hoax. Selain itu juga penggunaan teknologi seperti AI ini juga menuntut kemampuan literasi digital yang baik. Nah, jika tidak digunakan secara bijak atau digunakan dengan semena-mena, itu dikhawatirkan konten yang dihasilkan ini menjadi bumerang, menjadi kurang atau bahkan menyimpang dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Tantangan lainnya yang menjadi hambatan ialah persaingan konten itu sangat ketat. Jadi bukan hanya kita yang bergerak di bidang pendidikan agama Islam, tapi orang lain juga yang mungkin kontennya berlawanan dengan pendidikan agama Islam itu juga menjamur. Nah, jadi adanya persaingan di situ. Nah, contoh wirausaha selanjutnya ialah pembuatan produk media PAI yang memiliki daya jual. Seperti contoh ialah pembuatan media pembelajaran pendidikan agama Islam yang memiliki daya nilai edukatif sekaligus nilai jual. Jadi salah satu contoh yang dapat kita ambil ialah misalnya membuat kaligrafi Islami yang terbuat dari kulit kayu. Nah,
itu tidak hanya memiliki nilai estetika dan spiritual, tapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan seni Islam dan ayat serta keindahan dalam Islam. Nah, selain itu juga contoh-contoh produk yang dapat dikembangkan misalnya seperti puzzle huruf hijaiyah yang berbahan dasar dari kayu, kemudian flashcard PAI dengan desain kreatif, kemudian bisa juga miniatur peraga wudhu dan sholat, kemudian bisa juga poster atau infografis PAI yang ramah anak-anak. Nah, selanjutnya ialah peluang. Jadi peluang dari produk media pembelajaran ini cukup besar teman-teman. Kenapa? Karena sekolah-sekolah itu pastilah membutuhkan media pembelajaran yang menarik dan kontekstual. Nah, jadi kita bisa bermain di situ, kita menjual produk pembelajaran agama Islam yang memiliki daya tarik. Selanjutnya ialah tantangan. Jadi tantangan dari produk ini itu ialah adanya persaingan yang berkelanjutan. Jadi setiap kita membuat suatu produk nih, pasti ada produk dari wirausahaan lain yang menjadi saingan. Jadi seperti itu. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.